Ya baik, Safira, Ya. ini seperti berbanding terbalik begitu ya pergerakan IHSG di hari ini dan juga pergerakan rupiah yang mana juga rupiah ternyata sumringah sekali di hari ini. Nah, Ya. untuk IHSG sendiri yang mana juga terperosok dari pembukaan sesi pertama bahkan hingga penutupan sesi kedua ini, sebetulnya ada hint apa ataupun ada sentimen negatif apa yang turut membebani pergerakan IHSG di hari ini, Safira? Ya, kalau kita lihat seperti yang tadi saya katakan begitu ya, ini isu perlambatan ekonomi masih menjadi isu utama. Kalau kita lihat indeks harga saham gabungan kembali ditutup tertekan di perdagangan hari Rabu ini melanjutkan pelemahannya kemarin, Bram. Dan kalau kita lihat pelemahan ini memperparah kinerja IHSG yang dalam sepekan ini mengawali tahun 2023 dengan performa terburuk di Asia, bahkan di kancah global hanya lebih baik dari Turki begitu ya. Per 10 Januari kita lihat 2023 memang IHSG menjadi yang terburuk dengan pelemahannya sudah minus 3,3% begitu ya. Sementara Turki minus 6,43%. Dan kalau kita lihat investor juga masih cenderung khawatir dengan potensi resesi global yang memang bakal terjadi di tahun ini setelah merespon dari pernyataan pejabat Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve The Fed yang mengindikasikan atau memberi kode untuk menahan suku bunga tinggi dalam waktu yang cukup lama. Ya, betul sekali. Memang inflasi ini menjadi musuh bersama begitu ya. Bahkan beberapa negara maju juga bergelut dengan inflasi yang masing-masing yang juga mengalami kenaikan. Sebetulnya ada pernyataan apa dari The Fed yang membuat juga baik bursa Wall Street dan juga bursa kita dan juga sejumlah bursa kawasan lainnya juga cukup tertekan pada hari ini, Safira? Iya, kalau kita lihat Ketua The Fed, Jerome Powell ini mengatakan memang dalam pidatonya kemarin bahwa Bank Sentral terus berkomitmen begitu ya untuk menurunkan inflasi meskipun memang berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi dan memicu tekanan dari politisi. Dan kalau kita lihat beberapa pelaku pasar juga khawatir bahwa dampak dari kenaikan suku bunga juga masih akan terjadi ke industri-industri begitu ya, karena dampak dari kebijakan moneter yang lebih ketat memang sebenarnya tidak langsung terasa begitu ya pada pendapatan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi perusahaan, memang melainkan ini adanya membutuhkan waktu untuk dapat dirasakan efeknya begitu. Dan kalau melihat pergerakan IHSG yang memang semakin tidak kondusif ini, investor masih juga memantau secara cermat seperti apa laporan pembacaan inflasi bulanan di Amerika Serikat yang memang akan dirilis Kamis pekan ini waktu setempat. Artinya hari Jumat mungkin ya, Bram ya. Dan kalau kita lihat memang seperti apa laporan kinerja kuartal keempat yang akan segera diumumkan juga akan menjadi pendorong pergerakan khususnya pasar domestik. Ya, betul sekali. Tentunya berbagai data ekonomi ini juga terkadang menjadi booster begitu ya bagi pergerakan bursa di kawasan lainnya, apalagi kalau data ekonomi Amerika Serikat tentunya juga masih dicermati oleh bursa kawasan lainnya. Tapi yang menarik di sini, walaupun pada hari ini bursa kita harus terkoreksi ataupun ditutup koreksi dan juga bursa Wall Street yang mana juga harus tenggelam begitu ya karena memang kekhawatiran yang terjadi karena makin hawkishnya The Fed di kedepannya atau di sepanjang tahun 2023 ini di bursa Asia justru lebih mayoritas menguat indeks acuannya. Karena ada apa ini, Safira? Ya itu dia, kalau misalkan kita lihat begitu ya, kalau kita perhatikan bursa Asia Pasifik memang cenderung menguat begitu ya pada perdagangan hari ini, kecuali kita lihat ini bursa Shanghai yang terkoreksi 0,24% dan sisanya memang berada di zona penguatan. Ini menular dari saham Amerika Serikat yang memang dibuka sumringah begitu ya. Dan kalau kita lihat investor global juga masih mencerna juga nih komentar dari pejabat Bank Sentral Amerika Serikat soal langkah hawkish untuk beberapa waktu ke depan. Akan tetapi ini lucunya, Bram, maksudnya menariknya begitu ya. Investor tampaknya masih optimis sekali akan kondisi ekonomi Amerika Serikat yang membuat rally Wall Street di awal tahun ini masih akan terus berlanjut. Tak lupa juga di pekan ini merupakan musim laporan keuangan Wall Street yang akan dimulai di akhir pekan ini dengan sejumlah bank-bank besar termasuk Bank of America, juga Morgan Chase dan Citigroup juga akan merilis laporan keuangannya. Jadi ini memang masih cukup optimis untuk pasar Amerika Serikat sendiri. Oke, baik. The Fed sudah begitu ya terkait inflasi dan juga suku bunga acuan. Lalu juga data-data ekonomi Amerika Serikat lainnya juga sudah disebutkan tadi oleh Safira yang mana juga menjadi penggerak pasar baik di bursa Wall Street ataupun di bursa kita. Nah, ada sentimen apa lagi? Mungkin dari domestik seperti apa, Safira? Ya, kalau misalkan masih domestik begitu ya, kemarin kalau kita lihat Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan nih kekhawatirannya bahwa memang sudah dikonfirmasi ada 16 negara yang resmi menjadi pasien Dana Moneter Internasional atau IMF, dan memang situasi tersebut juga disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya masih bawaan dari tahun 2022 nih, Bram, yang masih ke bawah-bawah sampai hingga tahun di 2023 ini. Dan kalau kita lihat ada pandemi COVID-19 yang sebenarnya sepenuhnya juga belum selesai. Bahkan juga melonjak di beberapa negara, contohnya saja kita lihat China. Lalu ada rantai pasok, ini menjadi permasalahan juga, Bram, ketika memang beberapa negara mulai membuka aktivitas dan mendorong terjadinya peningkatan permintaan. Nah, pasokan yang tidak mencukupi ini dikhawatirkan juga akan menjadikan
inflasi semakin tinggi begitu ya, belum lagi situasi semakin buruk antara perang Rusia dan Ukraina, lalu krisis energi dan pangan terjadi di banyak negara. Jadi memang pada kesempatan yang sama dari negara maju Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga acuan yang agresif, ini menimbulkan gejolak pasar keuangan tak terkecuali pasar domestik. Ya, wajar saja begitu apabila pergerakan IHSG agaknya tertahan di hari ini, karena kalau kita melihat what to watch yang disajikan oleh Safira dan juga sentimen yang ada, lebih mayoritas berada di sisi negatif ketimbang sisi positifnya. Tapi andai kita cermati secara sektoralnya, adakah yang menarik yang bisa diceritakan oleh pemirsa nih, Safira? Ya, kalau misalkan kita melihat begitu ya, saham-saham bank berkapitalisasi pasar terbesar secara mayoritas masih menjadi pemberat paling besar pada pergerakan IHSG hari ini, di mana memang kita lihat ini BMRI dan bank-bank lainnya begitu ya, kalau kita lihat menjadi pemberat IHSG hari ini. Kita lihat ada pula Bank BCA, lalu ada juga Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang juga masih memberikan pemberatan gitu ya bagi IHSG. Dan kalau kita lihat Bank Mandiri ini terkoreksi yang paling dalam begitu ya, 4,04%. Kita lihat Bank Sentral Asia 0,61%. BBRI juga 1,35%. Dan kalau memang mengarah pada perlambatan ekonomi begitu ya, ini sektor perbankan yang paling utamanya memang akan terkena dampak di paling parah gitu ya, paling awal. Karena memang kalau kita lihat jika ada perlambatan ekonomi, mungkin kita lihat perbankan juga akan mencatatkan kinerja buruk. Ada pula kredit macet, itu bisa terjadi pada saat adanya perlambatan ekonomi, Bram. Oke, baik. Nah, ini juga perlu diperhatikan dan sebetulnya apakah bisa menjadi peluang, karena yang mana yang terkoreksi adalah bank-bank big caps, yang mana juga kalau terkoreksi sedikit saja justru juga banyak yang para pelaku pasar yang mengakumulasi begitu ya, atau buy on weakness di saham perbankan big caps ini. Kita lihat juga untuk secara sektor lainnya seperti apa sih, Safira? Sepertinya di sektor batubara juga menarik nih untuk diperhatikan. Iya, kalau misalkan kita perhatikan begitu ya, ini perlu menjadi kehati-hatian juga bagi emiten batubara dalam negeri terkait harga komoditas andalan Indonesia yang terus melandai begitu ya. Pelemahan ini bisa berdampak besar juga bagi pertumbuhan hingga kemampuan daya beli masyarakat setelah menjadi bintang begitu ya. Ini primadona pada tahun lalu. Harga komoditas andalan Indonesia seperti batubara, minyak, sawit hingga harga nikel begitu ya, ini perlahan-lahan melandai pada tahun 2023 ini. Kalau kita lihat harga batubara sudah jeblok lebih dari 7%. Ini sejak awal 2023 harga batubara sekarang pergerakannya sudah berada di kisaran 360-an dolar lah per tonnya, dan itu jatuh dari level psikologis $400 sejak awal Desember 2022. Dan bila dihitung dari harga tertingginya nih, Bram, pada katakan 5 September begitu ya 2022 di level $463 lebih gitu ya. Bahkan ini harga batubara saat ini sudah jeblok 22,2%. Dan kita lihat ini tapi ada Raw Energy juga dan Bukit Asam tidak terpengaruh begitu ya. Artinya masih berada di zona hijau penguatan, masing-masing di 1,27% dan Bukit Asam di 0,6%, walaupun ITMG ini terkoreksi 0,21%. Tapi ini perlu menjadi kehati-hatian bagi dua emiten ini yang masih berada di zona hijau. Oke, betul, Safira. Apalagi kalau kita perhatikan sudah mulai harga acuannya sendiri batubara sudah slowing down begitu ya. Tapi kita juga perlu mencermati juga dan juga mengamati bahwa memang walaupun terkoreksi begitu ya, tapi andai kita lihat cuannya di tahun 2022 lalu bahkan ratusan persen begitu ya untuk cuannya. Dan ini juga disclaimer apakah memang di tahun 2023 nanti masih moncer emiten-emiten batubara ini atau justru ada rotasi sektor. Kita juga akan lihat bagaimana perkembangannya. Terima kasih Safira, sudah lengkap sekali sentimen yang Anda jelaskan dan juga berbagai market review yang Anda jelaskan baik dari bursa domestik dan juga bursa internasional. Disclaimer on tapi Bro. Betul sekali. Disclaimer on begitu ya yang dijelaskan tadi.